Apakah blokade pelabuhan Iran di Teluk Persia dan Laut Oman efektif untuk menekan Iran membuka Selat Hormuz? Kita akan bahas bersama pakar militer dan intelijen dari Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta, dan Guru Besar Hukum Internasional UGM, Heribertus Djaka. Selamat malam, Prof. Djaka, juga Pak Stanislaus. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Pak Stanis dulu. Sebenarnya ini kan langkah Donald Trump ini tidak pernah terprediksi, sulit diprediksi. Nah, dengan mengancam Iran untuk memblokade pelabuhan, ini efektif atau justru bisa jadi backfire untuk Amerika Serikat? Ancaman Donald Trump kan sudah berkali-kali kan, mau menduduki Iran, mau perang darat, mau menerjunkan pasukan linut, mau pendaratan pantai, tapi itu kan belum terjadi. Belum terjadi. Jadi saya melihat bahwa Iran itu bukan negara yang mudah diancam. Ketika dia diancam, dia akan membalas juga dengan ancaman gitu. Jadi Iran bukan negara kecil yang diancam lalu akan tunduk, tapi Iran itu salah satu negara dengan tingkat ketahanan yang cukup tinggi. Dia udah biasa diancam, dia udah biasa ditekan, jadi ketika menghadapi itu ya akan dilawan itu. Nah, ini problemnya adalah ketika nanti Iran menanggapi ini, kemudian Amerika benar-benar melakukan blokade, ini dampaknya kan bukan hanya pada Iran dan Amerika, dampaknya seluruh dunia. Nah, ini yang kita takutkan sebenarnya ketika nanti benar-benar terjadi blokade itu, lalu 20% minyak dunia terhambat, perdagangan terhambat, itu dampaknya terhadap ekonomi dunia sangat buruk saya kira. Dan ini harus dicegah itu loh. Tapi di dalam peristiwa seperti ini sebenarnya ada istilah yang bisa kita ingat-ingat, itu istilah cui bono atau istilah bahasa Latin yang artinya siapa yang diuntungkan dari peristiwa ini. Nah, kalau kita melihat sini, ada nggak sih yang diuntungkan itu loh? Jangan-jangan yang diuntungkan tuh bukan dua aktor ini, bukan Amerika, bukan Iran, tapi ada aktor lain yang diuntungkan. Israel misalnya, ya kan, dia menggunakan tangan Amerika untuk melawan Iran. Atau Cina misalnya, ketika dia sekarang ternyata melakukan pembelian minyak yang dijual bebas oleh Iran. Jadi sebenarnya di dalam setiap konflik ini ada istilah siapa sih diuntungkan itu. Nah, pihak-pihak yang diuntungkan itu bisa saja memelihara situasi ini. Ya, dan itu sebenarnya yang tidak diharapkan karena bicara siapa yang diuntungkan dengan yang dirugikan jauh lebih banyak yang dirugikan. Nah, dan langkah Amerika Serikat untuk memblokade pelabuhan Iran kan jadi pertanyaan. Kalau dikatakan bahwa Selat Hormuz ini harusnya bisa dilintasi oleh negara-negara lain sesuai hukum internasional, tapi dengan langkah Amerika Serikat memblokade pelabuhan, apakah ini justru menyalahi hukum internasional? Kalau secara UNCLOS, saya akan tanya ini ke Pak Djaka, tapi sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Kami masih bersama dengan pakar militer dan intelijen dari Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta, dan Guru Besar Hukum Internasional UGM, Heribertus Djaka. Saya ke Pak Djaka. Kalau dari sisi hukum internasional, kita tahu kalau untuk pengaturan maritim internasional ada UN Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Sebenarnya apa yang membedakan secara aturan antara penutupan Selat Hormuz yang disebut sebagai retaliasi Iran atas serangan Amerika Serikat dengan upaya blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran? Yang pertama yang harus kita pahami adalah UNCLOS itu berlaku di masa damai. Artinya apa? Ketentuan UNCLOS itu mengikat hak dan kewajiban hukum kepada negara peserta UNCLOS dalam situasi damai. Pada saat sekarang ramai diperdebatkan terkait dengan blokade. Kita harus meluruskan istilah blokade ini adalah nomenklatur yuridis di dalam ketentuan hukum humaniter internasional, khususnya sebagai cara peperangan atau konflik bersenjata di laut. Maka berlakulah yang disebut sebagai law of the naval warfare. Sehingga kalau kita lihat blokade itu adalah cara berperang di laut yang ini memiliki area cakupan institusionalisasi yang spesifik dan berbeda dalam situasi damai. Dengan demikian, ketika kita mendiskusikan kondisi saat sekarang di Selat Hormuz, tentunya kita harus kembali pada indikator situasional. Pertama, saat sekarang terjadi armed conflict di antara para pihak secara faktual yang statusnya adalah terjadi gencatan senjata, ya, yang nanti akan berakhir sampai tanggal 21 April. Sehingga kata-kata blokade, apapun yang disampaikan itu belum mencapai kualifikasi atau karakteristik blokade sebagai cara berperang di laut yang sah menurut hukum humaniter internasional yang dasarnya itu sudah menjadi kebiasaan internasional. Deklarasi Paris 1689 misalnya
Deklarasi London 1906 misalnya, Konvensi Jenewa 1949, Additional Protocol 2, dan San Remo Manual itu mengatur bahwa yang namanya blokade itu adalah cara berperang yang harus memenuhi kriteria. Satu, harus ada pernyataan resmi terlebih dahulu. Kalau kita lihat sampai saat sekarang itu belum ada pernyataan resmi baik dari Amerika ataupun dari Iran yang menyatakan bahwa mereka dalam kondisi menggunakan kekerasan bersenjata di laut sehingga blokade digunakan sebagai metode pertempuran mereka selain pertempuran menggunakan sea platform, alat-alat atau kapal di laut, yaitu blokade. Nah, blokade ini juga harus diumumkan supaya semua pihak mengerti, memahami. Test case-nya adalah kita bisa melihat di Setcom, Navcom dan lain sebagainya yang sampai sekarang belum ada. Yang ketiga, berlaku secara umum. Artinya apa? Tidak ada kapal perang, tidak ada kapal sipil atau komersial yang boleh melintasi area itu yang sudah ditentukan koordinatnya. Sehingga tidak terjadi aktivitas apapun di situ selain aktivitas dari kepentingan militer. Lalu yang selanjutnya, kepentingan militer harus lebih rendah dari penggunaan penutupan atau blokade untuk kepentingan sipil yang ini berdampak atau mengaktifkan klausul prinsip pembedaan dalam perang, yaitu perbedaan antara objek militer dengan objek sipil. Sampai saat sekarang kalau kita lihat ini belum terjadi, ya, blokade ini sebagai means of warfare di laut belum terjadi. Kami menduga nanti kalau misalnya perundingan ini tetap backlog dan lain sebagainya sampai nanti tanggal 21 April kalau terjadi pengumuman resmi kita bisa cek ya di berita dan juga dilaksanakan pemberitahuan di koordinat manapun yang itu adalah ditutup, maka blokade itu sah menurut hukum internasional. Namun demikian saat sekarang kalau ini dinyatakan ada blokade, tentunya ini adalah bunuh diri bagi Amerika ataupun Iran. Kenapa? Karena secara hukum ini melanggar ketentuan hukum internasional, ya. Nah, sehingga para pihak pasti masih akan menahan dan ini kan semacam tarik ulur ketentuan diplomasi yang masih berjalan sampai nanti tanggal 21 April. Kalau sampai nanti terjadi blokade, saya memastikan yang pertama kali menyatakan blokade dialah yang paling akan rugi dalam situasi ini. Karena satu, secara legal dia bertentangan dengan hukum internasional, terutama clause, lalu otoritas legitimasinya itu tidak didasarkan pada ketentuan yang paling kuat melalui resolusi Dewan Keamanan PBB misalnya. Lalu yang ketiga, dapat menimbulkan yang namanya pertanggungjawaban negara. Ini harus dipikirkan ulang dari sisi hukum. Lalu yang ketiga, kita juga harus ingat bahwa pernyataan perang dengan menggunakan blokade itu harus disetujui oleh misalnya approval dari House of Representative di Amerika, yang saya kira ini menjadi perhitungan besar buat Trump untuk melaksanakan blokade militer ini. Lalu dari sisi politik saya kira ini juga bunuh diri massal. Kenapa? Kalau Amerika ataupun Iran melakukan blokade terhadap Selat Hormuz, ini akan menjadi jurisprudensi negatif terhadap kepatuhan hukum internasional terkait penggunaan selat yang digunakan untuk kepentingan internasional. Yang ini akan berdampak buruk terhadap penggunaan selat-selat yang lainnya, yang ini bisa membawa negatif jurisprudensi terhadap kekuatan-kekuatan besar yang dapat semena-mena menggunakan selat used for international navigations untuk kepentingan mereka sendiri. Kalau lebih banyak mudarat ya tadi, siapapun negara yang menyampaikan blokade, Pak Stanis melihatnya apakah Amerika Serikat artinya sampai sekarang hanya di tahap ancaman saja? Karena kalau itu dilakukan sebenarnya tidak sesuai dengan objektif perang di awal untuk membuka Selat Hormuz atau misalnya untuk mengganti rezim di Iran. Ini kan sangat jauh sekarang apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Ya, Trump menghadapi banyak ancaman sebenarnya. Selain Iran, dia juga menghadapi ancaman dalam negeri kan, soal politik, soal ekonomi, dan nanti blokade ini kan saya sepakat dengan Prof. Jaka tadi, kalau nanti ditolak oleh pihak Amerika sendiri itu mungkin terjadi. Jadi ancaman itu dilakukan oleh Trump. Jadi tahapannya di sini sebenarnya bukan perang senjata tapi namanya push prop, perang urat saraf dan propaganda. Jadi mereka saling propaganda, saling urat saraf. Ini saya akan blokade. Itu kan Iran mengklaim itu, kemudian Amerika juga mengklaim itu. Jadi mereka saling perang urat saraf. Kita tidak akan membela Amerika, tidak akan membela Iran ya. Kita membela perdamaian dan membela kemanusiaan. Posisi kita seperti itu. Jadi siapapun pihak yang menggunakan senjata untuk melawan pihak lain, tentu kita tidak bela.
Kita kan mendorong untuk supaya terjadi perundingan. Nah, Amerika sebenarnya ketika perundingan itu gagal kemarin, kita sudah memprediksi. Perundingan pertama itu pasti seperti itu. Tidak langsung deal ya, karena tidak diawali dengan lobby-lobby. Biasanya kan ada pihak yang lobby di balik layar. Ketika itu langsung deal, itu tidak akan berhasil. Nah, ini sebenarnya kesempatan untuk melobi kembali supaya terjadi keseimbangan antara tuntutan dari pihak Amerika dan tuntutan dari pihak Iran. Nah, kalau itu tidak dilakukan, yang terjadi adalah perang ras Arab. Itu yang sekarang terjadi kan. Jadi saya kira saya melihat bahwa ini ancaman, gertakan. Dan nanti akan disusul dengan perundingan-perundingan lain dan akan lebih mudah lagi perundingan ketika ada pihak lain yang mendampingi. Seperti kemarin Pakistan. Ketika nanti ada pihak lain yang mendampingi, itu akan lebih clear perundingannya. Tapi kalau masih hanya mereka berdua, apalagi ada provokasi dari Israel misalnya, itu akan sulit dilakukan. Dan itu yang kita lihat juga kemarin saat perundingan di Islamabad, saat ada komunikasi antara JD Vance dengan Netanyahu, itu selesailah perundingannya, tidak ada kesepakatan, ada poin-poin yang akhirnya hampir sepakat, tapi pada akhirnya melebar dan tidak mencapai kata oke dalam perundingan itu, Prof. Jaka. Nah, dalam kondisi seperti ini, apakah yang harus dilakukan kedua pihak, siapa yang bisa jadi mediator? Apalagi kalau bicara soal Selat Hormuz, banyak negara-negara yang sudah gerah juga, karena sebagai 20% urat nadi perlintasan energi di sana sampai sekarang ini masih terganggu begitu, Prof. Ya, saat sekarang kondisinya para pihak berhenti berbicara. Faktual, Islamabad juga mengambil posisi itu. Artinya para pihak sudah kembali ke negaranya, tetapi jangan lupa bahwa channel-channel diplomatik itu terus berlangsung. Terus berlangsung untuk tadi seperti kata Pak Stanislaus, itu mereka mengkomunikasikan kemungkinan-kemungkinan terburuk dari pilihan-pilihan terburuk yang menjadi pilihan terbaik. Artinya apa? Rational choices itu sedang mereka godok sampai nanti tanggal 21 April. Sekarang kalau kita lihat, pertanyaannya adalah bagaimana pihak ketiga yang selain Pakistan yang menjadi mediator. Saat sekarang kan kita bisa kembali ke histori awal, misalnya Oman, misalnya Qatar itu kan sudah menyuarakan satu kekhawatiran kawasan yang bisa menjadi dukungan untuk Pakistan melaksanakan apa yang disebut sebagai trilateral ataupun multilateral talk yang menjembatani antara Amerika dengan Iran. Dan kita harus ingat juga posisi Pakistan saya kira tetap akan memainkan peran yang penting. Pertama, kalau kita ngomong Selat Hormuz, dia adalah koordinator wilayah administrasi kelautan ke-9 dari 16 peta wilayah laut yang ada di dunia. Sehingga dia masih akan tetap menjadi perhitungan sebagai koordinator lapangan terkait dengan pelaksanaan keselamatan, keamanan, penggunaan Selat Hormuz di wilayah teluk yang ada di Selat Hormuz. Sehingga sekali lagi keterkaitan Pakistan dengan Iran yang dia berbatasan secara langsung, dia memiliki kedekatan militer dengan Amerika, dan dia memiliki kepentingan bahwa dia juga mengembangkan teknologi nuklir bersama-sama dia sebagai koordinator keamanan keselamatan Selat Hormuz. Saya kira ini tetap akan menjadi anchor ataupun jangkar penarik untuk tetap dia menjadi mediator yang paling efektif untuk menyelesaikan sengketa yang ada di Selat Hormuz saat sekarang. Karena sebenarnya kalau dilihat apakah perbandingannya Pak Stanis menggunakan kekuatan militer ataupun upaya diplomasi, masih upaya diplomasi yang harusnya dikedepankan ya dalam kondisi sekarang? Harus seperti itu, karena upaya militer itu akan menciptakan bencana. Jadi perang itu pasti dampaknya bencana. Apapun bentuknya ya, darat, tidak diuntungkan laut, dari perang, itu pasti bencana. Makanya harus dibawa ke upaya diplomasi. Tapi kita lihat bahwa Trump kan menghitung ini, kalau misalnya dia jadi melakukan upaya militer, kan dia menggeser areanya dari serangan darat menuju serangan di laut. Karena apa? Pesawatnya udah jatuh. Tentaranya juga kita nggak tahu apakah mampu menghadapi perang di Iran yang mereka sudah menyiapkan 1 juta milisi, belum tentu kan. Makanya menggeser ke laut supaya nanti perangnya antar kapal dengan kapal atau senjata dengan senjata, yang secara di atas kertas Amerika diunggulkan karena di global air power dia nomor 1, sementara Iran nomor 15 atau 16, selisihnya jauh sekali. Dia menggeser itu dan sambil dia punya kartu truf kepada dunia, ini tak tutup. Kalau Anda nggak mendukung ini berbahaya. Dia kan akan melibatkan pihak internasional, pihak lain supaya mendukung dia. Tapi di tengah ancaman Amerika Serikat ini yang menariknya, sekutu Amerika Serikat bahkan di NATO tidak ada yang mendukung posisinya sekarang. Seperti tadi Inggris.
PM Keir Starmer mengatakan bahwa tidak akan bergabung begitu dalam upaya blokade yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Nah, bagaimana peran sekutu ini juga untuk menghentikan adanya perang di wilayah laut menjadi upaya diplomasi? Kita akan bahas di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi. Masih bersama pakar militer dan intelijen Universitas Indonesia Stanislaus Rianta dan Guru Besar Hukum Internasional UGM Heribertus Jaka. Kita masih membahas soal penutupan Selat Hormuz dan ancaman blokade dari Amerika Serikat. Tapi sampai sekarang Pak Jaka, Prof Jaka, kita tadi sebelumnya bahas tidak ada satupun negara NATO yang secara tegas akan berada di sisi Amerika Serikat soal ancaman blokade di pelabuhan Iran maupun di perairan Hormuz. Satu, NATO itu memiliki keterbatasan dari sisi legal, satu. Lalu juga ada keterbatasan dari sisi politik, dua. Lalu juga ada kepentingan-kepentingan praktis yang berbeda di antara negara-negara anggota NATO. 32 negara anggota NATO itu ketika dia ikut terkait dengan satu actions atau military actions harus disepakati bulat bersama-sama. Saya kira ini belum terjadi di konteks armed conflict antara Amerika dengan Iran. Satu itu. Lalu yang kedua, kalau kita lihat diversifikasi suara dari sisi kepentingan politik negara-negara anggota NATO, diversifikasinya itu kan ada yang nolak keras, nolak ragu-ragu, ya, setengah hati terjadi. Lalu juga nggak jelas posisinya gitu ya. Nah, ini juga menjadi satu pertimbangan ketika kita menentukan alasan yang ketiga bahwa kepentingan masing-masing negara anggota NATO itu juga berbeda terkait dengan penggunaan Selat Hormuz dari sisi kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan juga pertahanan. Saya kira belum gabung karena ya memang belum ada justifikasi dari tiga hal ini yang bisa membenarkan NATO untuk gabung bersama dengan Amerika untuk memblokade atau melaksanakan tindakan bersama-sama di Selat Hormuz ini. Ya, belum ada landasan atau ikut bersama Amerika Serikat dalam perang melawan Iran ini. Dan bagaimana juga Pak Stanis melihatnya sampai sekarang, sampai bahkan Trump mengancam bahwa akan undur diri aja dari NATO, atau Israel mengatakan bahwa negara-negara Eropa ini nggak dalam satu posisi ini, padahal perang ini untuk Eropa, tapi tampaknya tidak ada yang merasa bahwa perang ini untuk mereka. Ya jangankan negara Eropa, kan internal Amerika pun banyak mengatakan ini perannya Trump, bukan perannya Amerika. Itu pertama. Kemudian negara NATO, saya kira itu berpikir dari aspek strategis saja, bahwa Iran itu mempunyai senjata yang mampu menjangkau wilayah negara-negara NATO. Kalau dia ikut serta membela Amerika, itu bahaya. Iran bisa nekat juga. Makanya itu sebenarnya yang dikhawatirkan negara NATO. Saat ini negara-negara NATO lebih baik dia wait and see saja. Ya. Mereka mungkin tidak dirugikan secara langsung ya di luar aspek ekonomi kan, tidak kena tindakan langsung. Tapi kalau mereka terlibat, dampak itu kan lebih parah. Ya. Jadi mereka meminimalisir dampak dengan tidak terlibat di dalam perang itu. Saya kira siapapun presidennya atau siapapun kepala negaranya di NATO akan mengambil sikap itu. Jadi memilih untuk tidak terlibat sambil tetap mengamati. Karena cukup berbahaya ketika mereka terlibat, apalagi membela Amerika, rudal Iran bisa menjangkau mereka. Kalau organisasi Pakta Pak Stanislaus, saya memotong. Silakan. Kalau toh nanti Amerika melakukan blokade, NATO saya berani jamin pasti dia cuma akan memberikan statement kami prihatin. Pak Jaka melihat seperti itu, tetap prihatin karena memang itu bukan langkah yang tepat ya Pak Jaka ya, tidak menguntungkan. Betul. Tidak menguntungkan dari sisi hukum, dari sisi politik, dan untuk kepentingan eksistensi dari NATO. Kalau dia nanti berani mengambil tindakan itu, ingat sentimen negara-negara pasca atau bekas Pakta Warsawa itu juga menjadi sebuah kebangkitan jenazah yang sudah mati, dan ini bisa membangkitkan sentimen untuk melawan NATO. Hati-hati dari sisi geopolitiknya. Betul begitu Pak Stanislaus? Iya Pak. Iya, Pak, bagaimana? Ya, saya kira itu, dan ini akan berbahaya bagi Amerika, dan harusnya Trump menghitung ini. Jadi ancamannya tidak dari dalam negeri, juga nanti kalau dia mengancam NATO bisa berbalik. Tidak akan yang mendukung Amerika. Saat ini faktanya sudah sampai 1 bulan lebih, hampir 2 bulan, belum ada negara-negara NATO yang secara ya menyatakan dukungan pada Amerika, nggak ada. Bahkan di balik layar kita tahu bahwa negara lain yang cukup besar, Rusia, Cina, itu disebutkan bahwa justru malah mendukung secara diam-diam kepada Iran. Ya.
Dan yang menariknya juga bagaimana negara-negara di kawasan Teluk. Kita tahu di awal perang ini terjadi, yang memang dekat ke Amerika Serikat, kita katakanlah Uni Emirat Arab, waktu itu Qatar, mulai menyerang Iran tanda kutip. Jadi mereka lebih mendukung Amerika Serikat. Tapi tampaknya saat perang ini bergulir sudah 1 bulan, tidak demikian Pak Jaka. Tapi kalau perang ini terus-terusan terjadi, negara di kawasan Teluk pasti akan kena imbasnya. Nah, apa sebenarnya yang bisa dilakukan dalam kondisi seperti ini? Ya, yang pertama kita juga harus bisa melihat situasi kepentingan Selat Hormuz perang ini terhadap stabilitas kawasan. Saya kira dari sisi ekonomi ini akan merugikan negara-negara di kawasan yang saya kira mereka akan membentuk apa yang disebut sebagai aliansi yang terdampak secara langsung terkait dengan konflik yang sedang terjadi. Saya kira Assembly of State ini menjadi semacam kekuatan baru untuk bisa menekan dua-duanya. Itu satu. Lalu yang kedua, saya kira mereka juga bisa mengaktifkan channel-channel atau mekanisme diplomasi regional maupun internasional yang ada misalnya di PBB ataupun KAUKUS yang ada di yang sedang berjalan misalnya dengan Pakistan yang memiliki channel untuk bisa berkomunikasi secara langsung kepada dua belah pihak. Saya kira ini yang bisa dilakukan. Yang ketiga, dari sisi kepentingan praktis ke depan negara-negara Teluk harus menyiapkan diri mereka terkait dengan contingency plan untuk perlindungan aset ataupun warga negaranya ataupun warga negara asing yang ini bisa diakses dan harus disiapkan mulai sekarang. Saya kira kerjasama antar negara-negara kawasan itu menjadi satu hal yang krusial untuk segera dilakukan sehingga mereka siap untuk memitigasi risiko dan juga menjadi sebuah kesiapsiagaan bersama di kawasan itu. Termasuk juga keberpihakan negara Teluk ini sangat penting ya Pak Stanis. Kalau kita lihat misalnya saat Bahrain ke Dewan Keamanan untuk membuka Selat Hormuz menggunakan kekuatan militer, itu kan ditolak, diveto oleh Rusia dan Cina karena pada praktiknya itu menguntungkan Amerika Serikat. Nah, bagaimana sebenarnya negara Teluk ini harus lebih bijak lagi untuk tidak memihak salah satu pihak meskipun ya lebih dekat ke Amerika Serikat kondisinya? Ya, mereka memang lebih dekat sama Amerika Serikat. Ada pangkalan-pangkalan Amerika di negara-negara tersebut. Ya. Tapi tidak hanya pangkalan. Banyak investor yang berasal dari Amerika itu melakukan investasi di negara-negara Teluk. Dan mereka sudah teriak sebenarnya kepada Trump untuk mengakhiri perang ini. Karena mereka dirugikan. Jelas-jelas terdampak di situ mereka. Jelas-jelas terdampak. Saya kira ini menjadi tekanan bagi Trump. Jadi Trump itu nanti ketika menyatakan selesai perang ini, bukan karena adu senjata dengan Iran, bukan karena menang, tapi sebenarnya karena tekanan politik, tekanan ekonomi. Dan nanti akhirnya Trump akan mengakhiri ini, dugaan saya, dan dia menyatakan kami telah memenangkan pertempuran. Ya. Supaya untuk tetap menjaga marwah dia kan, walaupun nanti menjaga gengsi AS. Dan Iran juga akan menyatakan bahwa kami telah mengusir Amerika itu nanti akan menjadi akhir dari perang ini. Jadi tidak ada yang dikalahkan dan semua mengklaim menang. Tapi perlu waktu untuk itu. Dan saya kira yang bisa mendorong ke situ adalah tekanan ekonomi dari dalam negeri Amerika, tekanan politik, kemudian nanti negara Teluk mungkin mengadakan harus berkumpul bersatu untuk mendorong ini terjadi. Dan tentu juga didorong oleh negara-negara besar yang menjadi aktor di balik ini seperti Cina, Rusia, kemudian Israel juga harus mendorong ini supaya terjadi. Tapi how long ya, berapa lama harus menunggu waktunya? Karena sebulan lebih saja sudah banyak yang goyang, apalagi di Asia juga terkena, tidak hanya Eropa ataupun negara kawasan Teluk saja. Ya sebenarnya perang itu kan bisa dihitung kan, satu hari butuh berapa duit, ya kan, butuh berapa peluru, butuh amunisi. Dulu ketika Trump mengatakan pertama kali, kami akan melakukan 1 bulan, maksimum 1 bulan, itu kan kita hitung. Peluru mereka 1 bulan. Kuatnya segitu. Ya, ini ada olok-olokan, jangan-jangan jeda ini mereka sedang reload amunisi. Mereka perlu mengisi lagi dan itu tidak mudah itu loh. Jadi kalau misalnya nanti perang lagi ya 1 bulan lagi jeda lagi gitu. Biasanya seperti itu. Tapi saya melihat siapa sih yang tahan dengan adanya perang? Ini bencana kok. Kita dorong supaya cepat selesai itu loh. Selesai tanpa ada yang dikalahkan dan mereka pulang dan kepala tegak, akhirnya ya paling selesai kemudian kami telah memenangkan pertempuran. Iya, yang penting sudah selesai, masing-masing ngeklaim menang tapi perangnya selesai. Perangnya selesai, ya. Siapapun yang mengklaim menang, dua yang mengklaim menang tidak masalah sebenarnya untuk warga dunia, yang penting selesai. Nah, untuk itu Pak Jaka, sebenarnya yang punya kekuatan besar lainnya adalah Rusia dan Tiongkok. Karena sebagai negara Permanent Five, negara P5 ini kan punya kelebihan secara kekuatan. Nah, bagaimana mereka bisa memainkan upaya diplomasinya dan juga upaya mendorong kedua pihak untuk menghentikan perang ini?
Saya kira tekanan secara nyata, real, berbasis kepentingan ekonomi, politik di kawasan itu menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan. Terkait dengan kebutuhan Cina, terkait dengan energi itu juga menjadi sebuah hal yang tidak bisa dinafikan. Tapi satu hal yang bisa kita pastikan bahwa negara-negara di kawasan Teluk pasti akan menolak blokade yang dilakukan oleh Trump atau Amerika. Saya berani bertaruh itu. Sehingga ini juga menjadi tekanan politis, ekonomi, hukum yang sangat besar terhadap Trump. Saya kira ini yang bisa kita harapkan sehingga nanti kalau misalnya terjadi perang lagi, blokade ini atau perang ini tidak akan berlangsung lama. Satu itu. Lalu yang kedua, saya sepakat endingnya nanti seperti kata Pak Sten adalah bahwa ini mereka akan pergi faktual tanpa ada satu pertanggungjawaban atau akuntabilitas, legitimasi siapa yang harus bertanggung jawab untuk mereparasi, untuk melaksanakan apa yang disebut sebagai pertanggungjawaban hukum, pertanggungjawaban politik terhadap dunia internasional. Saya kira nanti endingnya pasti akan faktual, mereka akan pergi dan sama-sama saling mengklaim mereka menang sehingga mukanya tidak buruk di semua pihak dan yang terjadi adalah bye-bye terhadap korban, terhadap kerusakan sipil dan lain sebagainya. Jadi risiko ditanggung masing-masing dan akan klaim menang, tapi kita harapkan waktunya ini segeralah berakhir karena secara ekonomi, secara politik, apalagi bicara soal perang tidak pernah akan ada yang diuntungkan, terutama warga sipil yang semakin banyak korbannya, semakin lama perang terjadi. Itu yang kita harapkan, perang segera berakhir. Jangan sampai ini berlanjut. Terima kasih pakar militer dan intelijen Universitas Indonesia, Pak Stanislaus Rianta, dan juga Guru Besar Hukum Internasional UGM, Heribertus Jaka. Pak Jaka juga terima kasih. Selamat malam.